Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Goodness Mendestar tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Selalu mendapatkan rahmatnya, selalu mendapatkan ridhonya, dan selalu mendapatkan perlindungannya, dan mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Oke, amin. Pada kesempatan kali ini ya, di channel Goodness Mendestar tentang hati dan jiwa ya, ada sebuah judul apakah tujuan dia mendekatimu. Ya mungkin kalian bertanya-tanya ya, dia itu dekatin kamu tuh ada apa tujuannya sih gitu ya. Oke, mari kita ulik ya. Di hadapan kalian ada 4 file di mana diwakili kutek warna gold, pink, ungu, dan orange ya. Kalian bisa pilih salah satu atau dipilih semuanya sesuai yang klik di hati kalian ya. Dan jangan dijeda-jeda nanti kalau sudah ditebar kartunya ya. Oke. Fokuskan pandangan, pikiran, hati, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Karena semuanya atas karena izinnya. Tanpa izinnya semua tidak akan terjadi. Oke, silakan dipilih ya. 3 menit saja. 3 detik saja. Oke, dimulai dari sekarang. Oke, kita mulai untuk file yang pertama ya. Apakah tujuan dia mendekatimu? Di sini ada wakil warna kutek warna coklat, tapi coklat hampir gold gitu ya. Oke deh, brown aja ya. Oke. Kita mulai ulik langsung biar tidak terlalu lama kalian penasaran. Oke ya, di sini ada yang dinamakan beban hidup. Apakah tujuan dia mendekatimu? Ada beban hidup. Ada awal dari perjalanan. Adanya kegagalan, adanya kebahagiaan, tetapi adanya juga yang disebut namanya beban pikiran. Coba kita lihat klarifikasinya agar lebih gampang untuk baca tebaran kartu ini. Ada Three of Swords, patah hati. Ya, patah hati setelah berumah tangga. Ada tindakan di mana nanti akan terjadi namanya suatu fase baru. Ya. Jadi gini. Apakah tujuan dia mendekatimu? Sejujurnya dia punya beban tanggung jawab yang berat. Di mana dia ingin melakukan suatu tindakan tetapi tidak pernah berhasil untuk mengatasinya. Kebahagiaan ini menjadi semacam kayak beban pikiran gitu. Ini udah berhubungan dengan kalian ya. Ini sudah berhubungan dengan kalian. Ya. Tujuan mendekatimu ya dia mencari kenyamanan. Dia ingin berbagi. Ingin mencari suatu tambatan untuk mencurahkan segala perasaan dia. Untuk berbagi tentang penderitaan dia ya. Karena awalnya dia tidak pernah cerita tentang ini. Tetapi kemudian dia cerita ke kamu tentang penderitaannya, tentang perjalanan hidupnya. Kenapa ada beban pikiran? Karena di sini ada kegagalan. Sewaktu pernikahannya ada kegagalan di sini. Hingga membuat dia terluka hati dan dia ingin healing. Tapi tidak pernah menemukan sosok yang dia bisa percaya. Kemudian dia dipertemukan denganmu. Dia bisa berbagi cerita tentang segala yang pernah dia alami. Tentang penderitaannya, tentang tanggung jawabnya terhadap keluarganya karena dia terpisah dengan keluarganya. Karena sesuatu masalah dia harus putus hubungan sebagai suami istri. Ya ini duda ini kayaknya. Ya ataupun kalaupun tidak ini putus hubungan bisa yang belum menikah ya, tapi udah punya beban pikiran dan dia ingin berbagi rasa atau berbagi cerita tetapi dipertemukan dengan kamu ya. Ya di sini ada beban pikiran. Pernah menikah tapi gagal. Ya. Ada tindakan untuk fase baru dan itu pernah dia lakukan. Tapi kembali lagi tidak bisa dipersatukan. Dan kemudian sama kamu pun begitu. Dia tidak ingin membebani kamu
dengan masalahnya dia, makanya pernah terputus juga dengan kamu. Tetapi buat yang kemarin mantan dekati kamu, berarti dia ingin melakukan suatu fase baru atau disambung lagi hubungan ini. Tapi kalau yang belum atau yang masih PDKT atau lagi ada clue kalau dia sayang sama kamu, ya dia ingin sekali menambatkan segala perasaan dia, baik suka maupun duka ke kamu gitu. Dan suatu saat dia juga ingin menikah dengan kamu, seperti itu. Karena apa? Menurut dia kamu itu adalah seseorang yang memang bisa menerima dia apa adanya. Di sini kalian sempat terputus, mungkin ada sebagian yang pernah berhubungan dengan orang file 1 ini tapi terputus, tapi nanti akan nyambung kembali dan akan menikah karena kalian mampu melupakan atau membuat dia healing dari luka hati dan beban pikiran. Kamu banyak membantu dia gitu. Di sini akan terjadi pernikahan di antara kalian berdua. Dan ini udah mulai bertindak dia untuk mendekati kamu, untuk menjalin hubungan lebih baik lagi, menjalin hubungan yang ada ikatannya. Itu ikatan suatu hubungan karena dia merasa kamu adalah seseorang yang memang dia cari gitu. Oke? Sekarang Gones akan shuffle untuk pesan alam ya buat kamu ya, yang pilih file nomor 1. Di sini ada angelic oracle card. Isinya adalah tentang pesan alam semesta buat kalian semua yang ingin tahu apa pesan alam semesta untuk suatu hubungan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Des, kenapa suaranya kayak gitu? Iya, Mendes ngantuk banget tau. Tapi nggak ngelantur kok. Tetap fokus. Child. Ada child. Oke. Kita langsung artikan aja ya. Artikan saja ya. Child. Pesan alam dari angelic oracle cards. Anak ya, child. Kamu sangat peduli dengan anak-anak dan mereka segera menanggapi cinta kamu. Semua anak-anak termasuk anak batinmu sendiri membutuhkan cinta, kasih, sayang, dan perhatian ya. Kami para malaikat maksudnya bisa membersihkan dan membuka hati dan jadwal kamu sehingga kamu bisa memberi lebih banyak waktu dan energi untuk anak-anak yang membutuhkanmu. Jadi seperti ini ya. Ini kan diibaratkan kan si doi ini kamu ibaratkan child juga ya. Karena dia datang ke kamu dan dia ingin berbagi denganmu, dan kamulah tempat yang dia percaya untuk menumpahkan segala apa yang dia rasakan ya sebagai beban hidupnya gitu. Jadi kamu di sini diperingatkan, langkah kamu itu sudah bagus, lanjutkan. Karena apa? Para malaikat energi positif pun dan alam semesta pun akan mendukung kamu dan membantu untuk selalu menjadwal apa yang seharusnya kamu lakukan, yaitu schedule so that ya you can give more time and energy to the children who needs you gitu. Oke, ya. Jadi tetaplah bertahan kalau kamu memang mampu dan memang ingin dan memang sayang sama dia. Jangan dilepaskan ya. Seseorang ini memang membutuhkan suatu tempat untuk curhat, di samping itu kenyamanan, dan ini ada pada kamu. Jadi apakah tujuan dia mendekatimu? Seperti itu, dia mencari tambatan hati gitu ya. Oke. Aku akan tambahin sedikit pesan buat kamu yang pilih file nomor 1 ya, buat sahabat aku yang pilih file nomor 1. Aku ambil sesuai tebaran kartunya ya. Oke. Aku mulai akan buka.
Pesan buat yang pilih file nomor 1 yang menonton ya. Hijau, apakah kamu suka warna hijau? Ya mungkin. Hijau itu filosofinya adalah setia. Jadi kamu diharapkan setia. Oke, aku buka selanjutnya. Pesan yang kedua buat yang pilih nomor file nomor 1. Salah paham dalam hubungan cinta hal biasa ya. Awal-awal memang seperti itu, kadang-kadang kita itu nggak ngerti dia itu seperti apa, kamu tuh seperti apa, jadi kadang-kadang salah paham. Tetapi nanti akan seiring waktu akan saling mengerti, saling memahami satu sama lain. Kocok kartu. Oke, aku akan kocok kartu. Mendes akan kocok kartu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon satu kartu untuk file pilihan nomor 1. Oke. Nah, kembali ada pernikahan akan terjadi di antara kalian di sini. Karena memang sesungguhnya dia mencari tambatan hati yang memang benar-benar mengerti keadaan dia, benar-benar menyayangi dia, dan benar-benar bisa menjadi tumpuan hatinya. Masa lalu itu benar-benar membuat dia patah hati dan bersedih. Ya, bebannya dia tanggung setelah perceraian ini, memang dia menanggung karena dia juga punya beban terhadap anak-anaknya, ya kan, seperti itu. Ya, jadilah kamu kalau yang pilih nomor 1, jadilah seseorang yang memang benar-benar mengerti apa posisi kamu di situ. Di sini ada tangga, itu tangga menuju kesuksesan kalian berdua seiring dengan waktu. Amin. Banyak harapan di sini, harapan bahagia, harapan untuk saling bersama, berbagi, dan kebahagiaan. Oke, untuk file nomor 1 sudah Gondes Mendes sampaikan seperti ini. Menurut penglihatan Mendes antara tentang hati dan jiwa, semoga bisa menjadi sedikit melegakan perasaan kalian ya, karena mungkin kalian bertanya-tanya tujuannya itu apa sih dekati aku, manipulasi atau memang karena kasih sayang atau memang karena tujuan yang lain. Tujuannya adalah mencari tambatan untuk tempat berbagi, untuk dia mengeluh, untuk dia membagi kasih sayang, untuk mencari tambatan hidup, dan untuk kedepannya untuk diajak untuk berkeluarga atau saling mengarungi rumah tangga, seperti itu ya. Dari klarifikasi pun iya, dari tebaran pesan juga iya. Oke, semoga bisa. Tapi ingat ya, ini hanya general reading, jadi tidak bisa jadikan patuan personal reading. Ini clue ya, clue aja dibilang clue. Jadikan motivasi, antisipasi, pembelajaran, dan jadikan hiburan juga ya. Jadi abaikan yang negatif, ambil yang positif ya. Oke. Semoga kalian selalu dilindungi Allah, selalu mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Amin. File nomor 1. Bye. Jangan lupa subscribe. Masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Apakah tujuan dia mendekatimu ya? Di sini kita akan ulik. File yang kedua diwakili oleh kutek warna pink ya, pink romantis. Oke. Kita segera ulik aja ya. Apakah tujuan dia mendekatimu? Apa sih sebetulnya? Gitu ya. Kita ambil dari paling bawah. Ada Therapens ya, suatu perjalanan hidup atau spiritual, atau bisa diartikan bimbingan ya. Ada komitmen di sini juga, saling mencintai, komitmen ya. Tetapi ada juga yang namanya Ace of Swords, pemikiran bukan tentang orang ketiga, tidak ada orang ketiga di sini, bukan. Kemudian kita klarifikasi agar lebih gampang ya nanti ya, apa sih maksudnya. Dan The Hangman, suatu perubahan. Tujuannya itu apa sih gitu. Tujuannya awal-awal ya cuman karena dia kesepian, dia mencari kesenangan, tetapi terus kemudian kalian berkomitmen dengan dia, dan sama sekali akhirnya benar-benar jatuh cinta dan tidak dijadikan sebagai pencarian cinta lain gitu, atau nggak ada orang ketiga. Makan judul sini, setelah itu akan terjadi perubahan yang dinamakan suatu pembuktian untuk mempertahankan hubungan ini, karena sejatinya kamu adalah kehidupannya.
Ya, apapun yang akan terjadi masih bisa diperbaiki karena di sini dasarnya adalah saling mencintai. Sekalipun hubungan ini berantakan tetap akan kembali lagi karena ini adalah sejatinya memang sudah takdir alam gitu ya. Tujuan dia mendekatimu yaitu untuk melakukan suatu komitmen ya, yang awal-awalnya itu memang tidak benar-benar ingin komitmen karena memang dia mencari pure kesenangan ya atau hiburan atau apapun itu karena mungkin dia lagi kesepian, kalau tidak ada pasangan, mungkin tidak ada teman dekat mungkin ya, tetapi kemudian kalian membangun suatu komitmen berdua ya, dan akhirnya apa, si dia ya, ini aku tunjuk si dia saja itu benar-benar berpikir bahwa ini tidak pantas untuk dicarikan orang ketiga, jadi untuk yang terakhir gitu ya. Semoga saja begini adanya. Iya. Jadi tidak ada tujuan apapun, tujuannya cuma ingin berkomitmen dengan kamu dan kemudian membuktikan sebagai suatu bentuk rasa sayangmu dan mempertahankan hubungan ini. Dan ini memang sudah takdir sepertinya. Karena di sini tidak bisa terpisahkan walaupun memang kalian sudah putus sambung kayak gitu. Hubungan sudah hancur, sudah lebur gitu, tapi sambung lagi gitu. Di sini ada yang dinamakan zodiak Aquarius paling kuat di sini, sangat amat kuat dan Gemini. Ya. Oke ya, file yang kedua. Jadi tidak ada tujuan negatif, tujuannya positif. Sekarang Kondes akan coba shuffle black boxnya pesan buat kamu ya, versi Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ya. Aku akan shuffle buat kalian yang pilih file nomor 2. Ya, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pesan buat kamu. Acak-acak dulu ya di sini ya. Aku ambil sesuai dengan tebaran kartu di sini. Ada 5 ya. 2, 3, 4, 5. Oke. Aku buka pesan untuk kamu. Pink. Apakah kalian memang menyukai pink? Pernah punya couple pink? Oke. Ya, pink. Kemudian pesan yang kedua ada kegagalannya di sini. Di sini pernah terjadi kegagalan si dia entah kamu ini pernah terjadi kegagalan dalam suatu hubungan, makanya dia kesepian dan tidak ingin mencari pengganti yang lain, walaupun kemarin ini cuma kayak sekedar mencari kesenangan dunia karena udah pernah kecewa mungkin ya, masa lalunya itu pernah gagal. Kemudian ternyata bersama kamu dia nyaman, atau sebaliknya kamu bersama dia nyaman, kemudian tidak pantas untuk dicarikan orang ketiga atau dijadikan orang ketiga. Kamu telah berjalan ke arah yang benar gitu. Oke. Sekarang untuk yang ketiga, pesan yang ketiga. Di sini ada yang dinamakan proses. Hubungan ini penuh dengan proses. Dari bawah, benar-benar dari bawah. Dari awal mencari kesenangan karena kesepian, menjadi komitmen, dan kemudian akan terjadinya pembuktian dan mempertahankan hubungan ini. Karena masing-masing memang kalian berdua saling membutuhkan, saling melengkapi. Di sini ada yang namanya bibit, ya, terus menjadi benih ya, biji menjadi bibit menjadi pohon, kemudian menjadi tumbuh daun ya, kemudian pohon dan bunga, dan kemudian berbuah, yang dinamakan proses alam, secara alam ya. Karena apa? Dia itu lebih dewasa daripada kamu, seperti itu. Semoga bisa ini menjadi tambahan pengetahuan buat kamu tentang pribadi yang kamu dekati ini, pribadi yang mendekati kamu ini, pribadi seperti apa gitu ya. Oke. Sekarang Kondes akan shuffle untuk Angelic Oracle card-nya, pesan alam semesta buat kalian ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu saja pesan alam buat yang pilih file nomor. Bismillahirrahmanirrahim.
Blessing in the quiz. Blessing in the quiz. Kurang terang ya. Oke, terangin. Berkat dalam di quiz ya. Blessing in the quiz. Okay. Artinya ya, langsung diartiin aja ya, karena tidak semuanya seperti Gondes paham ya Pak. Gondes ini kurang paham untuk bahasa Inggris itu apa namanya, kalau orang Jawa itu plegak-pleguk dan nggak lancar gitu. Ya, nggak lancar itu, jadi pelengkap, pelenguk. Oke. Yang tampaknya menjadi masalah baginya adalah sebenarnya sebagian dari doa yang dijawab. Kamu akan memahami alasan dibalik situasi saat ini. Karena semuanya terselesaikan. Terus, dalam perlindungan surga dan kebijaksanaan tak terbatas ya, untuk menjawab doamu dengan cara terbaik ya. Seperti ini kemarin mungkin kalian agak gimana ya, ini tujuan dia itu apa, tujuan dia deketin aku apa ya. Akhirnya terjawab bahwa melalui tebaran kartu ini semua akan terjawab di sini. Apa alasannya dibalik semua itu ya. Dan semuanya ini akan menjadi seperti perlindungan surga atau menjadi terselesaikan ya. Apapun di sini adalah suatu keraguan tetapi yang kemudian berbuah kepastian, insya Allah gitu, karena di sini takdir yang berbicara. Oke. Tapi tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Apapun tebaran kartu ini hanya clue, hanya prediksi. Tetap kita sandarkan harapan kita, tujuan kita ya kan, keinginan kita kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, Sang Maha Tahu, sama sempurna dan maha kuasa atas segala apapun itu yang akan terjadi, karena tanpa seizin Allah apa Tuhan kita itu ya yang maha kuasa, jadi kita tidak bisa berbuat apa-apa ya. Oke, untuk file yang kedua, apakah tujuan dia mendekatimu? Awalnya dari iseng dari kesepian, kemudian membangun komitmen, kemudian menyadari bahwa kalian berdua adalah saling membutuhkan, saling melengkapi, dan akan ada pembuktian dalam suatu hubungan ini. Oke ya, tetap semangat, tetap optimis, jadikan ini motivasi kalau memang ini ada di keadaan kamu, atau jadikan antisipasi kalau ini memang ada di keadaan kamu dan memang kamu tidak berkenan. Dan jadikan pembelajaran bahwa kamu yang belum mengalami, setidaknya paling tidak seperti ini loh, hubungan itu harusnya bukan buat main-main gitu ya. Dan ambillah yang positif, buanglah yang negatif ya. Ini hanya prediksi, jadi jangan dijadikan apa namanya dasar-dasar keseharian ya. Untuk yang kurang detail silahkan namanya personal reading ya di Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Untuk syarat-syaratnya ada di deskripsi, silahkan ditinjau, ditengok ya. Oke. Ya, God bless you. File nomor 2. Bye. Halo, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Di general reading, fun readingsnya Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Apakah tujuan dia mendekatimu? Kira-kira apa sih ya? Bikin penasaran nggak sih? Kalian penasaran nggak sih? Kayak Abigi aja si Gondes ini. Gak apa-apa ya, sekali-kali Gondes jadi orang sedikit agak Abigi gitu. Menggelikan des, lebay. Nggak apa-apa sih, sah-sah aja hak segala bangsa. Oke, ada kotak warna ungu parabel, aku taruh sini ya. Gondes itunya banyak ya. Ini Gondes itu suka kotak tapi nggak dipakai, kotaknya itu cuma koleksi warna gitu loh. Orang lain mah koleksi mobil, koleksi rumah, kalau Gondes itu koleksi kotak. Murah meriah. Aduh, dari mana?
Ada King of Swords, ya, King of Swords, ya, tanggung jawab. Justice, tidak ada penyelesaian, tetapi ada yang bersedih hati karena pertimbangan-pertimbangan, dan ada seseorang yang lagi menunggu kelahiran di sini. Kalian berdealing dengan seorang yang punya pasangan mungkin ya. Dia punya tanggung jawab si dia. Ini aku sebetulnya bisa vice versa. Bisa energi kamu, bisa energi dia, tetapi tempatkan di mana energi kamu ya. Ini aku ambil si dia saja. Si dia ini punya rasa tanggung jawab. Ini orang yang berdiri dengan kamu ya. Dia bersedih hati. Karena di sini ada harus mempertimbangkan antara kamu atau si dia. Ini si dia ini seseorang yang lagi mengandung, seseorang yang manja, seseorang yang lagi menunggu kelahiran. Jadi ini si maskulin ini lagi menunggu si DF ini. Ini mungkin pasangannya ya. Tapi sebentar aku lihat klarifikasinya. Ada perjuangan di sini. Ada beban tanggung jawab, bener kan? Lagi tanggung jawab dia. Dan ada Three of Cups. Kalian berdiri dengan suami orang mungkin, atau sebaliknya. Dan ada pertengkaran dan ada awal. Ya, bagaimana? Apakah mungkin kalian merasa tertipu atau tercurangi karena kemarin pas kenalan ngakunya single, ternyata ada yang menunggu kelahiran? Atau ini bisa vice versa ya, ini bisa posisi kamu tapi bisa posisi dia, tapi di sini Goddess ambil ini posisi dia ya. Kalian tidak bisa putus, tidak ada pemutusan, tidak ada penyelesaian akhir, tetapi kamu harus paling tidak mengerti bahwa dia itu punya pasangan yang di sini saat ini lagi menunggu kelahiran. Mau nggak mau kamu harus menerima. Ini ada orang ketiga di sini. Orang ketiga itu yang ini, atau ini kamu ya. Bisa jadi kamu, bisa jadi orang ketiga ini. Ya, walaupun terjadi pertengkaran hebat untuk masalah ini, tetapi tidak bisa. Kamu tidak bisa melepaskan dia karena memang kamu juga sayang dia juga sudah sayang sama kamu. Cuman ada suatu kesedihan di sini. Melihat suatu kenyataan ini. Dia ada tanggung jawab terhadap orang ketiga. Ya. Tujuannya mendekati kamu mungkin ya, ini prediksi Goddess. Memang dia ingin mendekati kamu. Karena posisinya istrinya lagi mengandung. Ya, semacam cari hiburan, tetapi ternyata malah benar-benar jatuh cinta. Benar-benar kesangkut, benar-benar nyangkut. Gitu. Ya. Jadi akhirnya terjadilah suatu kesedihan. Ada yang merasa kayak pupus gitu loh. Kok koyong ini hasilnya. Kemarin waktu kenalan baik-baik. Nah, tidak saling ada keterikatan satu sama lain. Nggak ada terikat, dia nggak terikat, kamu nggak terikat. Ternyata pada ending-endingnya setelah kalian main perasaan, main hati, ada orang ketiga di sini. Mungkin ini bisa kalian yang punya, kamu orang pertama seperti ini. Kalian sedih, ya kalian sedih. Bisa vice versa ya, ini bisa kalian yang sedih, bisa dia, tapi kalian berdua pastinya sedih. Ini Goddess ngambil ini si dia ya, bukan saya, bukan yang kalian yang nonton ya. Sudah dipertimbangkan, tetapi tidak bisa. Udah kita putus itu, tapi tetap tidak bisa, walaupun sudah terjadi pertengkaran. Karena di sini kalian sudah terlanjur main hati, saling menyayangi, saling mengasihi satu sama lain gitu. Ya. Jadi gimana Desa, apa tujuan dia? Ya mendekati kamu. Awalnya karena memang apa ya memang saling jatuh cinta gitu, nggak tahu itu karena mungkin udah rute kalian melalui seperti ini ya. Oke, tapi dia punya beban tanggung jawab terhadap ini bisa ini tanggung jawab dan penuh perjuangan di sini untuk mendapatkan kamu gitu. Bisa jadi kamu yang orang ketiga, dia orang pertama, istrinya gitu. Saat ada peluang masuk. Kelihatannya dungu, memang kelihatan bodoh hubungan ini. Hubungan yang sangat bodoh, tapi ini hubungan yang jujur, main hati, main perasaan. Ya, kelihatannya memang kayak hubungan ini kayak konyol gitu loh. Tapi ini memang adanya seperti ini. Ini hubungan yang karena polos, hati kalian tuh polos dan memang benar-benar jujur menyayangi, mencintai. Gitu.
Oke, Kondes akan shuffle blackboardnya Kondes buat kamu yang nonton sayangku, demplonku. Jangan bersedih. Segala sesuatu sudah ada yang atur, cuman kita memang harus bisa ngontrol juga ya. Ada yang ngatur tapi kita dikasih wewenang ngontrol diri. Kalau salah ya kita mundur, kalau benar ayo kita lanjutkan. Seperti itulah kontrol alam pada kita. Dan hati kita ini, hati dan pikiran kita ini menjadi suatu tombolnya untuk kita mau kemana sih itu. Nah, tombol ada di pikiran kita dan di hati kita ya. Tapi ini memang suatu hubungan yang benar-benar dungu bodoh gitu loh. Tapi memang ini kejujuran kalian. Di sini ada suatu kejujuran, ada suatu ketulusan dalam hubungan ini. Walaupun pasti menyakiti orang ketiga, hati kalian juga sakit, merasa tertipu gitu kan. Tetapi inilah perjalanan kalian. Ya. Tetap senyum menghadapi apapun. Karena memang ini sudah ditakdirkan. Sudah jadi rute kalian, mau gak mau harus dilewatin gitu loh. Cinta tidak harus memiliki. Ya kan tuh. Kalau kalian berkenan dan memang tidak mau melanjutkan hubungan, tinggal kalian berbicara baik-baik. Tetapi di sini loh, ada pernah dicoba untuk namanya suatu penyelesaian, tapi tidak pernah selesai karena dia ngejungkel. Dia kebalik, seharusnya seperti ini. Nah, ini baru hubungan kalian selesai. Tapi alam berkata lain, tebaran kartu pun berkata lain. Walaupun sudah bertengkar, tidak terpisahkan. Saling menyayangi, karena kalian memang saling menyayangi. Tapi dia ada orang ketiga, ya salahnya di situ. Tapi apa boleh buat? Kalian udah main hati. Tetapi kalau kamu tidak menyukai, boleh kamu menyampaikan keinginan kamu itu, karena cinta tidak harus memiliki. Ada ketulusan hati di cinta ini, di hubungan ini, yang perlu kamu tahu. Ada magician, sesuatu keajaiban alam. Jadi alam pun ikut bergerak di sini, ikut mendukung. Magician itu kan terdiri dari swords, cup, terus wands dan pentacle. Semua berkesinambungan, 4 unsur alam, ya kan? Oke. 4 unsur daripada suatu hubungan sudah ada di situ, di magician. Ada cinta, ada tindakan, ada pemikiran, ada aksi, ya kan? Oke. Sekarang ada akan shuffle untuk pesan kalian yang pilih file nomor 3. Kenapa gue udah jadi melo seperti ini ya? Iya, sedih aja. Sedih aja. Di saat kamu berbunga-bunga ternyata ada orang lain sebelum kamu atau setelah kamu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Satu alam semesta buat file yang memilih file 3. Apakah tujuan dia mendekati? Fresh air. Fresh air, udara segar. Segar. Udara segar. Tubuh kamu membutuhkan penyegaran dari oksigen udara yang dihasilkan oleh rumput, pohon, tumbuhan, dan bunga. Habiskan waktu di luar hari ini karena dekat dengan ibu, ya. Tempat lahir alam sebaik mungkin. Paham nggak? Coba kamu camkan. Nanti kalau nonton jangan sekali ya, berulang-ulang. Tubuh kamu membutuhkan penyegaran dari oksigen udara yang dihasilkan oleh rumput, pohon, tumbuhan, dan bunga. Habiskan waktu di luar hari ini karena dekat dengan ibu, tempat lahir alam sebaik mungkin. Buka tirai kamu ya dan jendela untuk menyegarkan rumah kamu. Paham kan maksudnya? Ini pesan alam buat diri kamu. Maksudnya rumah itu ya diri kamu sendiri. Ya. Udara segar itu ya, kamu bisa hasilkan dengan rasa pemikiran yang positif gitu. Ya. Kamu harus bisa mengelola
hati kamu sendiri, apa yang ingin kamu lakukan untuk hubungan ini. Ya, agar kamu juga mengerti apa sih tujuan daripada hubungan ini dan apa sih tujuan dari alam semesta pesan ini. Ya, jadi kamu benar-benar harus berpikir secara fresh, berpikir secara dalam keadaan positif aja ya. Jangan ngambil yang aku ditipu, nggak usah. Ya, untuk diri kamu sendiri, untuk mengerti, memahami dan menyadari. Kesalahan tidak terdiri dari dia sendiri tapi juga pada diri kamu. Jadi kamu harus betul-betul fresh udara segar. Mencari sesuatu yang membuat kamu itu berpikir tenang gitu maksudnya. Oke kan? Oke ya. Oke, file nomor 3. Sudah Konda sampaikan pesan-pesan dari tebaran kartu pada kesempatan ini ya. Di apakah tujuan dia mendekatimu? Ada tujuan di sini ya. Ini juga mungkin dia nggak asal ngedeketin kamu karena ada alasan apapun itu, nggak. Memang ada getaran dari hatinya untuk mendekatimu, ada dorongan hatinya untuk mendekatimu, memang karena sudah ada takdir dan ada yang disebut alam pun mendukung. Memang suatu kekonyolan hubungan ini, tetapi semua berjalan atau terjadi karena kepolosan hati ya. Oke? Tetap semangat, apapun yang terjadi jangan mengeluh karena sesuatu terjadi bukan karena kehendak kamu tapi kehendak Sang Maha Kuasa. Rutenya seperti itu, tetapi ada tetapinya nih. Kalian tetap dikasih suatu alat untuk mengontrol benar atau salah. Kalian bisa membedakan, jadi kalian harus bisa memutuskan mana yang kalian anggap benar dan mana yang tidak benar ya. Itu tergantung kalian sendiri karena ini adalah rasa punya kalian yang akan menjalani juga kalian ya. Oke, file 3 tetap semangat, jangan pernah mundur sebelum kalah, jangan pernah jangan pernah mundur sebelum maju, jangan pernah kalah sebelum berjuang ya. Oke. Allah selalu memberkati kalian. Selalu berdoalah kepada Yang Maha Kuasa. Untuk segala apapun masalahnya, sekecil apapun masalahnya, tetap bersyukur dan tetap berdoa. Anggaplah ini adalah suatu pembentukan pribadi yang lebih baik gitu ya. Oke, bye. File 3. God bless you. Masih di channel Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang keempat kita ya. Oke, apa kabar? File 4 yang pilih file 4. Semoga kabar baik selalu menyertai kalian ya. Amin. Di sini ada diwakili warna oranye. Apakah tujuan dia mendekatimu? Apa coba? Enggak tahu, ya udah nanti kita ulik. Orange diartikan ya, punya filosofinya, artinya adalah pribadi yang ceria, pribadi yang penuh dengan hasrat gitu. Enggak landas penuh hasrat, maksudnya hasrat makan, hasrat minum gitu loh. Pokoknya ceria dah. Kita ulik ya, apa sih maksudnya, apa sih tujuan dia gitu. Oke, kita tebar kartunya. Di sini ada The Wheel of Fortune, suatu perubahan atau suatu fase baru. Fase lama ya, yang kemarin terpisahkan tersambung kembali, ada fase baru ya. Di sini juga ada King of Wands karena sejatinya seseorang yang dia maksud. Ini bisa vice versa ya, bisa kamu, bisa dia energinya ya. Terserah kalian meletakkan. Soalnya ini general reading ya. Dan ada namanya strength, kamu adalah kenyamanan dia, dan ini adalah suatu perjalanan hidup untuk menjalin hubungan dengan kamu itu, yang dia rasakan itu adalah suatu kenyamanan karena kamu seseorang yang memang benar-benar bijaksana, dan ini memang sesuai dengan apa yang menjadi kriteria dia itu ada di kamu semua dan sesuai dengan hati dia gitu loh. Tetapi kenapa kemarin sempat terpisah, Des? Ya, kenapa ini ada fase baru, Des? Sempat jeda saja mungkin karena ada sesuatu yang memang mengharuskan kalian terpisahkan, mungkin karena waktu, karena jarak kali, atau karena keyakinan, atau karena apapun itu. Ada di sebelah sini, sudah tidak tergambarkan. Yang ada sekarang adalah fase baru akan terjadi pada hubungan kalian gitu ya. Oke. Paham.
Oke, klarifikasinya kita buka karena memang ya di sini dia itu sangat mencintai kamu. Ada ya yang sudah cinta, tahu cinta sama cinta, tetapi harus ada fase baru, pengulangan karena apa dulu pernah terjadi salah paham mungkin. Oh gitu, akan terjadi fase baru karena dia itu sesungguhnya mencintai kamu. Waktu itu kenapa terjadi? Sekarang harus terjadi fase baru. Kemarin sempat terputus karena si dia mencari cinta dan dia itu ragu-ragu cintanya dengan kamu. Dia itu ragu-ragu dengan perasaannya ke kamu gitu. Akhirnya dia mencari cinta yang lain. Nah sekarang dia datang untuk memberikan cintanya kembali kepada kamu, menaruh cupnya kembali kepada kamu karena di sini terjadi death, kelahiran kembali, kelahiran kayak terjadi proses baru di hatinya gitu, baru sadar kalau kamu itu adalah seseorang yang memang dia impikan, seseorang yang memang bisa mendampingi kamu, bahwa dia itu memang seseorang yang bisa memperhatikan kamu, seseorang yang memang benar-benar disiapkan oleh alam itu untuk kamu. Tapi dia kemarin gak sadar karena dia ragu-ragu menawarkan cinta ke kamu, akhirnya dia mencari cinta baru. Kemudian terjadi namanya ini kan penyelesaian. Nah di sini tersambung kembali setelah dia sadar kamu itu adalah penakluk dia, kamu adalah seseorang yang memang bisa membuat dia damai. Perjalanan hidupnya itu dulu membawa cinta kamu, sebetulnya dia itu cuman karena sesuatu keraguan dia mencari cinta baru, perjalanan mencari cinta baru, tetapi akhirnya dia menyadari, kemudian dia mendekati kembali kamu untuk kembali menjadi membuka fase baru dalam hubungan. Baru sadar dia kalau dia mencintai kamu sesungguhnya. Ya ini terlahir kembali. Bukan death itu bukan mati ya. Death itu suatu kelahiran kembali, menjadi melupakan masa lalu dan untuk kembali ke sini. Ya, karena suatu keindahan ada di hubungan dengan kamu. Tapi ini ya boleh kamu terima, boleh tidak. Ya, karena menurut kalian cinta itu bukan main-main, bukan suatu permainan. Makanya ini terserah untuk kamu. Mau kamu putuskan atau kamu putuskan untuk dilanjut, atau mau kamu putuskan untuk sudahan. Ya, karena ini sempat mencari cinta ya, mencari cinta itu kan kayak membanding-bandingkan kamu, padahal udah ada kamu gitu loh, masih cari yang lain. Nah akhirnya datang lagi, menyambung lagi, kemarin kamu sempat ditinggalin mencari yang lain ya kan, tapi ternyata baru sadar dia gitu. Semoga aja kalian tidak sakit hati ya, akan terjadi suatu wheel of fortune, fase baru kedatangan dia untuk membawa cinta ke kamu gitu ya. Oke ya, paham kan ya? Yes, oke. Kalau kurang paham, kurang detail, silahkan personal reading. Kalau ini memang kamu ada di ranah ini ya, tetapi Gondes menjelaskannya atau menyampaikannya tidak, masih kurang deh waktunya sedikit ya, durasinya itu kan setengah jam, nanti kalau 1 jam kalian ngantuk, yang ada kebanyakan dengerin lama amat Gondes ya gitu ya. Kalau kurang detail silakan ke personal reading, buka deskripsi ya, di situ ada apa namanya itu, syarat-syaratnya. Aku ambil pesan buat kamu sayangku, demplonku, file 4 yang pilih file 4. Di sini ada 5 tebarannya ya. Oke, terima kasih. Nah, aku buka ya satu persatu. Pesan buat yang pilih file nomor 4. Oh kan, aku bilang juga apa? Hidup adalah pilihan. Sekarang keputusan ada di kalian ini ya. Dia mau kembali sama kamu setelah menyadarinya bahwa kamu adalah yang terbaik. Padahal dia sadar waktu itu kalian saling mencintai, tapi masih meragukan cinta kamu mungkin, sehingga dia meninggalkan begitu aja mencari cinta yang lain. Tapi kemudian dia balik kembali ke kamu ya. Jadi hidup itu adalah pilihan, selebihnya terserah kamu ya. Selalu berdoa tanpa lelah untuk yang terbaik ya. Selalu berdoa tanpa lelah untuk yang terbaik. Sendal-sendal. Ya mungkin ini ya, ini bisa jadi jawaban perasaan kamu. Mungkin kamu juga sayang sama dia ya. Jadi kamu itu selama kehilangan dia tuh seperti kehilangan sesuatu, kayak kehilangan jarum di tumpukan jerami gitu. Kamu sangat ingin menemuinya tetapi tidak bisa karena dia sibuk mencari cinta baru.
Ya, menderita ya, menderita. Hah? Teteskan air matamu, tapi jangan banyak-banyak. Masih butuh air mata lain untuk yang lainnya, yang lebih penting. Ping. Ada yang lebih penting untuk kamu teteskan air mata, ya kan? Egois, ya udah, kamu jangan egois. Kalau kamu masih cinta ya sampaikan, oke, aku terima gitu. Tapi jangan diulangin lagi ya. Kalau diulangin lagi nanti udah cut seumur hidup. Timeless. Tidak lagi ada bisa kesempatan kedua ketiga gitu ya. Oke. Sekarang berdasarkan shuffle untuk Angelic Oracle card ya, apa sih ya pesan alam semesta buatkah kalian? Bismillahirrahmanirrahim. Mohon satu kartu pesan alam semesta untuk file keempat. Pesan alam semesta untuk terjadi. Oke, terima kasih. Astagfirullah. Energy works. Oke, langsung diartikan aja ya. Energy works atau pekerjaan energi. Hidup bisa menggetarkan ya karena esensinya. Hidup bisa menggetarkan karena esensinya adalah energi. Esensinya itu adalah energi. Tubuh kamu adalah medan energi yang luar biasa yang secara positif akan menanggapi perlakuan penuh kasih ya. Tangan dan hati kamu diaktifkan untuk memberi energi atau penyembuhan untuk orang yang kamu cintai dan klien gitu. Jadi ya terserah kalian ya. Kalau pesan alam semesta ini pun mendukung bahwa kamu diberikan suatu energi ya untuk hubungan ini, untuk menyembuhkan orang yang sempat terluka karena dia mencari cinta meninggalkan kamu setelah baru menyadari. Ya ini selebihnya terserah kamu. Banyak energi positif di hidup kamu. Jadi kalau kamu memang masih sayang sama dia, ya jadikanlah ini untuk energi ini kamu kirimkan untuk dia, untuk memberikan suatu obat buat dia, dan kamu memaafkan dia ya, karena mungkin kamu memang cinta sama dia. Tetapi kalau tidak ya sudah, selebihnya hidup adalah pilihan ya. Oke. File nomor 4, apapun yang terjadi, kalau kamu punya maaf yang banyak, maafkanlah, berikanlah kesempatan untuk dia. Tidak ada manusia yang sempurna, tidak ada manusia yang tidak berbuat salah. Tetapi di sini harus ada batasan, harus ada yang namanya komitmen, ya kan? Komitmen untuk harus kita pegang. Jangan seperti ini hubungan ini, ya, saling menyayangi, ya, begitu saja meninggalkan, kemudian kembali seenaknya sendiri. Itu menurut Gones. Tetapi kalau kalian memang benar-benar ya, di sini energi kalian didukung, energi positif yang sangat besar untuk memberikan suatu penyembuhan bagi seseorang yang kamu cintai, yaitu dia. Di saat dia ingin kembali kepadamu dalam keadaan jujur, dia ngomong apa adanya. Kenapa tidak kamu berikan kesempatan ya, dalam batasan. Mengulangi berarti cut. Ya kan? Iya. Kesempatan tidak datang 2 kali. Oke, untuk file yang keempat, semoga ini bisa menjadi pencerahan kalian ya. Apa sih tujuan dia mendekatimu sekarang ini? Kemarin kan dia tinggalin aku, kemarin kan dia cuekin aku, kemarin kan banyak ya. Jangan diingat yang buruk-buruk ya sayang ya. Nanti kita jadi pendendam. Kalau kamu tidak mau, sampaikan alasannya apa. Itu aja. Jangan dendam. Oke? Dan jangan pernah salah. Tetap ya saranku, sandarkan apapun yang menjadi keluhanmu, menjadi kesedihanmu ya kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya beliaulah, hanya Allah lah yang maha
bisa memberikan obat dan bisa memberikan bimbingan kepada kita sebagai manusia yang seperti ibaratnya kita ini debu di alas kaki Allah. Jadi apapun jangan pernah menjudge orang, tapi jadilah orang yang ramah, arif, dan selebihnya masalah ada di hati kamu, serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Yang Maha Kuasa lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kamu butuh healing, Allah minta ke Allah healing, bakal healing. Kamu butuh cinta yang suci, Allah akan kirimkan cinta yang suci. Asalkan kalian yakin. Kalau nggak yakin, Allah pun nggak yakin kasih kamu. Ngapain dikasih buat orang yang tidak yakin? Sama Allah dikasih ke orang yang yakin-yakin aja. Misalnya kan kayak jodoh itu sudah disiapkan buat kalian semua. Cuman kalian mau ngambil atau tidak. Kalau kalian nggak mau ngambil ya diberikan ke yang lain. Misalnya seperti itu simpelnya. Oke ya, oke. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendestar tentang hati dan jiwa, ada kebenaran adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kalau kalian kurang detail, kurang marem gitu istilahnya, orang kurang puas ya. Silakan personal reading, ada di deskripsi ya, nanti baca ya. Di situ ada pilihan-pilihan tentang mahar juga. Ya, oke, ada nomor HP Gondes ya. Oke, tetap semangat. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.